Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan Siratul Mustafa, sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih menjelaskan tentang seputar peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membahas sebuah perang yang dicatat dalam sejarah sebagai perang Hunain. Nama perangnya disebut perang Hunain, atau sebagian ulama sejarah menyebutnya perang Autos, karena terjadi di lembah Autos. Perang Hunain ini dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa 12.000 pasukan, sementara di pihak lawan dua kabilah besar, Thaqif dan Hawazin, yang dipimpin oleh seorang musyrik namanya Salim ibn Auf an-Nasri. Dan jumlah pasukan orang-orang kafir di perang Hunain itu cukup banyak, 30.000. Jadi 12.000 melawan 30.000 orang kafir. Dan jumlah 12.000 bagi kaum muslimin itu besar, karena biasanya kaum muslimin itu tidak banyak kalau perang itu, sehingga menjadikan kemudian sebagian kaum muslimin itu berbangga dengan banyaknya jumlah. Itu pula yang kemudian menjadikan kekalahan di awal perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak banyak korban di kalangan kaum muslimin, hanya 4 orang saja sebutkan oleh sejarah. Aiman ibn Ubaidillah dari Bani Hashim, kemudian Yazid ibn Zam'ah ibnul Aswad dari Bani Asad, kemudian Suraqah ibn Al-Harith dari Bani Adi dari kalangan Ansar, dan Abu Amir Al-Ash'ari dari kabilah Ash'ariyun. Tetapi yang korban dari musuh cukup banyak, 50 orang. Baik, kita akan kisahkan bagaimana cerita perang Hunain ini. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Rasul membebaskan kota Mekah, kemudian Nabi SAW bertolak dari Mekah ke Madinah tepat pada tanggal 13 Syawal tahun 8 Hijriah. Peperangan ini meletus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ketika kemudian terjadi Fathu Mekah itu kan banyak kabilah-kabilah Mekah dan sekitarnya, mereka kemudian masuk Islam, sehingga menjadikan kabilah-kabilah besar itu marah, seperti kabilah Hawazin dan juga kabilah Thaqif. Mereka kemudian mengumpulkan beberapa kabilah, di antaranya kabilah Jusam, kemudian kabilah Sa'ad bin Bakar, kemudian juga kabilah Nasr, dipengaruhi oleh dua kabilah besar Hawazin dan Thaqif untuk memberontak.
karena dendam kepada Nabi SAW setelah Mekah dikuasai. Apalagi kemudian Rasul menyuruh banyak para sahabat untuk menghancurkan berhala, sehingga kabilah-kabilah kuat berontak dan ingin melawan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari silah kemudian kabilah-kabilah ini mendatangi Salim ibn Auf ibn Nasr ini untuk memimpin perang melawan Nabi SAW, dan akhirnya kemudian disetujui siap melawan Rasul karena juga melihat jumlah mereka cukup besar, 30.000, sementara jumlah Rasul cuma 12.000 saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika itu kemudian Salim ibn Auf ini mulai merencanakan penyerbuan mendadak, jadi ingin menyerang duluan. Maka akhirnya kemudian Salim ibn Auf ini menyaratkan bahwa setiap yang ikut perang harus membawa istrinya, membawa anaknya, membawa hartanya, membawa ternaknya, dan membawa seluruh yang ia miliki ke peperangan. Apa tujuannya coba? Tujuannya supaya para laki-laki saat bertempur mereka tidak ada lari, karena disaksikan anak dan istrinya. Jadi sengaja, ini taktiknya siapa? Salim ibn Auf ini membawa seluruh keluarganya, harus dibawa istri, anak, ternaknya, hartanya, ikut dalam peperangan, menyaksikan. Sehingga ketika kemudian pasukan sampai ke Autos, kemudian ada orang yang kemudian, ya mungkin orang ini termasuk veteran perang, namanya Duraib ibn Sinnah. Duraib ibn Sinnah ini termasuk veteran perang orang-orang musyrik Arab, sudah tua tetapi tidak bisa perang, tetapi dia punya pendapat. Dia mengatakan kepada orang-orang, ini tempat apa? Maka orang-orang mengatakan ini lembah Autos. Kemudian dia mengatakan, lembah Autos, ini lembah yang baik untuk perang, karena di lembah ini tidak menyukarkan kuda-kuda untuk melangkah. Tetapi tiba-tiba kemudian dia mendengar tangisan banyak anak-anak, suara-suara kuda yang meringkih, suara-suara keledai dan juga unta. Dia bertanya, itu suara apa itu? Maka orang-orang mengatakan itu suara anak kecil dan juga sebagian orang-orang yang tidak layak perang dari kalangan kaum Hawa, kaum wanita. Kemudian kata Duraib ibn Sinnah ini, ngapain dibawa? Mereka kan bukan ahli perang. Siapa yang berpendapat bahwa mereka harus dibawa? Maka orang-orang mengatakan pemimpin kami Salim ibn Auf. Akhirnya kemudian berdialoglah antara Duraib ibn Sinnah dan Salim ibn Auf ini. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Alasannya karena kalau tidak dibawa keluarga mereka, nanti pasukan lari. Supaya pasukan tambah berani karena disaksikan anak istri mereka. Kemudian Duraib pun mengatakan sebaiknya dipulangkan mereka. Tapi kata Salim, tidak, saya tidak akan memulangkan mereka sampai betul-betul kita mengalahkan tentara Muhammad itu. Kemudian akhirnya lama-lama berdiskusi, Duraib pun akhirnya mengatakan, demi Allah, seandainya aku masih muda, tentu aku pun akan ikut bersama kalian, karena kan sudah tua dia. Jadi ketika mereka kemudian berada di lembah Autos, ini dari pihak lawan. Nah, dari pihak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan mata-mata, karena mendengar ada pergerakan dari Hawazin dan Thaqif.
khawatir kalau seandainya mereka tiba-tiba menyerbu kaum muslimin yang ada di Mekah. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengutus seorang yang memata-matai musuh-musuh, mereka berada di mana, berapa pasukannya, berapa kekuatannya, dan apa yang mereka akan lakukan. Pokoknya disuruh mata-mata ini memata-matai mereka. Kemudian mata-mata ini pun kemudian menghabarkan kepada Nabi SAW begini dan begitu. Maka Rasul sudah tahu pasukannya sampai ketika mata-mata ini mengatakan bahwa mereka datang dengan istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta mereka. Maka Rasul mengatakan dengan senyum, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Berarti harta yang mereka bawa adalah harta rampasan perang kita besok insyaallah. Sambil senyum Nabi SAW. Akhirnya kemudian Malik ibn Auf atau Salim ibn Auf atau Malik ibn Auf ini pemimpin perang orang-orang kafir ini. Mereka tidak tahu kalau sedang dimata-matai. Tetapi karena kecerdasan Malik ibn Auf ini, pemimpin Khawazin dan juga Thaqif, mereka datang duluan ke Hunain. Jadi sebelum Rasul datang, mereka sudah datang. Sehingga mereka mengatur perang di situ, karena itu akan jadi lokasi perang. Jadi sudah diatur tuh, sebagian tentara sembunyi di semak-semak belukar, di pohon-pohon gitu. Sebagian tentara ke sana, sebagian tentara ke sini, diatur dengan sedemikian rapi. Lah dari pasukan Nabi SAW tidak tahu. Nabi SAW tidak tahu, itulah karena ketidaktahuannya di awal peperangan kalah masalahnya. Tapi sebelum yang ingin saya lanjutkan perang Hunain ini, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui sebelum peperangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum peperangan kita tahu bahwa pasukan kaum muslimin banyak tetapi kurang senjata masalahnya. Maka Nabi SAW mendatangi Safwan ibn Umayyah, masih musyrik belum masuk Islam. Safwan ibn Umayyah ini dulu musuh Nabi, tapi setelah Fathu Mekah mulai melunak. Dia datang kepada Safwan ibn Umayyah, kemudian meminjam kepada Safwan ini beberapa senjata dan juga beberapa pedang, panah, pokoknya untuk senjata perang lah. Kemudian Safwan mengatakan, "Aghasban hadza ya Muhammad?" Apakah engkau hanya meminjam untuk tidak dikembalikan? Ghasab bahasa kitanya. Kata Rasul, tidak. Padahal sebenarnya Rasul bisa saja merampas senjata itu dari Safwan ibn Umayyah kan. Dia sudah lemah. Tapi begitulah adab seorang Nabi. Tetap dia mengatakan, saya pinjam dan saya akan kembalikan nanti. Dari sini ada hukum dari kalangan ahli fikih, boleh enggak seseorang meminta bantuan kepada orang musyrik? Karena dulu kita pernah dengar ketika perang Teluk, di Saudi Arabia, ya kan, di mana Arab Saudi kan meminjam tentara Amerika dan dijadikan pangkalan udaranya untuk pangkalan mereka. Kemudian hebohlah orang-orang dan memfitnah Saudi Arabia itu corongnya corong Amerika, karena meminta bantuan kepada Amerika untuk melawan Irak ketika itu, di masa Saddam Hussein kan. Lah kemudian para ulama Lajnah Daimah khususnya kala itu memberikan fatwa tentang bolehnya meminta bantuan kepada orang musyrik, tetapi lid darurah, karena sebuah darurat. Sama kejadian di sini. Karena ketika itu rudal-rudal Irak itu sudah diarahkan ke Arab Saudi, dan Arab Saudi ketika itu tidak punya senjata untuk menangkal rudal-rudal itu kan. Yang bisa menangkal ya senjata dari Amerika. Makanya kemudian Arab Saudi
membayar tentara-tentara Amerika untuk melawan Irak. Terpaksa. Ya, karena kekuatan Irak kala itu memang canggih kan gitu ya. Sementara rudal-rudalnya sudah diarahkan. Makanya sebagian ulama berfatwa di sana bolehnya meminta bantuan orang-orang kafir. Lah di antara dalilnya ini di perang Hunain, Nabi SAW meminta kepada Safwan ibn Mu'attil bantuan agar dia meminjamkan 100 baju besi dan senjata-senjata perang. Tetapi kalau seandainya bukan dalam kondisi darurat, maka tidak dibolehkan. Karena dalam perang Uhud ada seorang musyrik namanya Usairim. Usairim itu satu-satunya orang Aus yang tidak masuk Islam ketika Sa'ad ibn Mu'ad menyeru orang-orang Aus untuk masuk Islam. Semua masuk Islam kecuali Usairim. Lah dalam perang Uhud Usairim ini daftar ingin berjihad bersama Rasul, tapi ditolak Nabi karena dia masih musyrik masalahnya. Kemudian Usairim mengemis-ngemis, "Ya Muhammad, tolonglah libatkan aku, masa kabilahku mau perang, saya ingin bela kabilah." Tak boleh kata. Maka Rasul mengatakan, ini bukan persoalan kabilah, kalau engkau ingin perang bersyahadat. Akhirnya kemudian Usairim pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kemudian masuk peperangan dan mati syahid. Kata Abu Hurairah, tahukah kamu seorang sahabat yang tidak pernah ruku seumur hidupnya, tidak pernah sujud seumur hidupnya, tapi mati masuk surga? Dialah Usairim. Syahidnya di sini Nabi SAW tidak menerima bantuan Usairim karena bukan mendesak. Beda dengan di sini kan, ketika Nabi mendengar bahwa jumlah musuh cukup banyak 30.000, sementara pasukan tidak banyak senjata, makanya dia minta bantuan kepada Safwan ibn Umayyah untuk dipinjamkan 100 baju besi dan beberapa senjata perang. Minjam, bukan gosok. Ya. Karena banyak juga di antara kita pinjam tapi tak pernah dikembalikan, terutama ibu-ibu tuh di atas. Pinjam rantang, pinjam panci gitu. Dikembalikannya sudah hitam semua. Itu pun udah ditagi-tagi, mana panci saya katanya. Baru sibuk dia nyari panci orang. Taib, ini sebelum peperangan, persiapan Nabi SAW. Kemudian juga yang kedua tadi sudah saya katakan, Nabi SAW mengutus beberapa utusan memata-matai musuh-musuhnya. Kemudian juga dalam perjalanan ada peristiwa yang menarik, karena kan dalam perang Hunain ini yang terlibat itu adalah kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam. Setelah Fathu Mekah kan banyak yang baru-baru masuk Islam itu, sehingga akidahnya tidak kokoh mereka. Lah ketika kemudian dalam perjalanan ke Hunain itu, orang-orang yang baru masuk Islam ini lewat di sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Pohon ini di masa jahiliyah sangat diagungkan, sangat-sangat dimuliakan untuk dijadikan tabarruk, cari berkah. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kalau mereka mau perang, maka mereka akan meletakkan senjata-senjata di pohon itu. Kemudian mereka meyakini bahwa pohon itu akan mentransfer kekuatan, dan dengan sebab itulah mereka dimenangkan perang. Persis seperti kaum Madian yang menyembah pohon Aikah. Makanya Al-Quran menyebutnya Ashabul Aikah. Aikah itu pohon yang disembah kaum Madian. Dari situlah Allah utus kepada mereka seorang nabi namanya Syuaib alaihi salatu wassalam. Jadi kaum Syuaib itu penyembah pohon. Lah Nabi SAW tiba-tiba dihentikan dengan ucapan beberapa sahabat yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedang dari pohon suci, sebagaimana mereka orang-orang jahiliyah memiliki pohon-pohon yang dianggap berkah.
Nabi SAW emosi. Ini bukan persoalan fikih, ini persoalan akidah. Makanya Nabi SAW apa? Kalian ngomong apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Rasul, jadikan untuk kami dhatu anwat, pohon yang besar untuk kami tabaruk di situ sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon itu. Maka Rasul bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar, qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian ini persis seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa? Ketika Bani Israel ini baru saja diseberangkan dari laut dan mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan. Tiba-tiba mereka lewat ke sebuah desa. Desa itu masih menyembah berhala, yang disembah patung anak sapi. Dan orang-orang ini, Bani Israel, sebelum datang Musa di Mesir, mereka memang menyembah berhala. Salah satu sesembahannya adalah patung anak sapi. Jadi ketika mereka melihat patung anak sapi yang disembah, teringat dulu sebelum dapat hidayah. Maka mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan seperti itu, katanya. Jadikanlah untuk kami Tuhan seperti itu anak-anak sapi itu, yang patung-patung anak sapi. Musa marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang bodoh. Lah Nabi SAW ketika sahabat minta seperti itu disamakan dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Loh, urusan Allah sudah kasih hidayah kepada kalian tauhid, mau syirik pula. Jadi Nabi SAW, padahal sebenarnya Nabi ini kan kondisi-kondisi genting, ikhwan. Harusnya Nabi tidak mengatakan, ya nanti aja habis perang lah, dan itu ngomongnya. Sudah sekarang kan mau perang, nanti cerita-cerita pohon itu nanti saja. Tidak, Rasul tidak menunda-nunda, karena ini perkara akidah. Perkara akidah, karena tujuan Rasul perang pun masalah akidah, masalah. Kalau seandainya akidahnya tidak benar sebelum perang, tidak akan menang perang. Karena syarat kemenangan perang itu harus akidahnya lurus dulu. Makanya Rasul tidak pernah kemudian menunda-nunda persoalan akidah, langsung diluruskan oleh Rasul. Makanya aneh kalau seandainya mau perang, tiba-tiba kemudian pakai jimat supaya kebal bacok, kebal panah, kebal tembak. Kalau ditembak pakai gotri nggak apa-apa. Gitu. Jadi buat apa coba? Antum ini mau perang, mau apa kan gitu? Kalau seandainya betul dia kebal, pakai jimat. Kalau tak kebal, pas pula jimatnya apa? Jinnya kurang kuat, mati pula. Jimatnya terkalungkan di leher dia, apakah mati musyrik dia sebenarnya? Ya kan? Karena dukun itu apalagi dukun settingan kan, yang bacok dia. Coba yang bacok saya kan. Jangan pakai golok dia, pakai golok saya. Gitu ya. Jadi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul kalau soal akidah ini keras. Jadi kalau bisa sahabat sebelum perang, akidahnya lurus dulu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW sampai di Hunain, disangkanya musuh belum datang, padahal mereka sedang bersembunyi, mereka datang duluan. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk naik ke atas bukit. Ada nggak musuh kan? Kita harus naik ke atas kan, biar tahu ada musuh atau tidak kan. Rupanya setelah sahabat diutus ke ketinggian, tengok di pohon-pohon itu ada nggak yang mencurigakan dan begitu seterusnya. Kata sahabat ini tidak ada, artinya aman, ya kan? Ketika Nabi SAW di waktu subuh, bayangkan waktu subuh zaman itu gelap, tiba-tiba mereka dihujani panah. Di waktu subuh yang gelap gulita itu dihujani panah para sahabat, entah dari mana-mana panah itu. Ini pula kata para ulama, karena ada sebagian sahabat yang merasa sombong. Sombong kenapa? Karena jumlah para sahabat itu lumayan banyak, 12.000 kan gitu.
Yang biasanya kalau perang itu tidak sebanyak itu. Walaupun jumlah musuh itu 30.000 gitu tak. Tapi biasanya kan nggak sampai 12.000. Ini 12.000 itu kan sudah cukup banyak begitu bagi para sahabat. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang peperangan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum. Sungguh Allah telah menolong kalian di beberapa tempat dalam peperangan, termasuk juga perang Hunain, ketika kalian merasa sombong dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, rupanya jumlah yang banyak itu tidak mencukupkan untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan itu bukan dari jumlah, kemenangan itu dari Allah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah kan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratin bi'iznillah kan gitu. Semua karena izin Allah. Makanya sebab kekalahan di awal perang ini itu karena kesombongan beberapa sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, bahwa mereka pasti menang. Rupanya baru mereka datang di waktu subuh dihujani panah. Ya kocar kacir lah ini para sahabat, lari tunggang langgang sana sini menyelamatkan masing-masing. Sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang bersama Nabi SAW dari 12.000 itu cuma 80 orang saja. Abdullah ibn Umar mengatakan 100 orang, lebihnya kocar kacir ke sana sini. Akhirnya kemudian Rasul meminta kepada Abbas untuk memanggil lagi mereka. Bayangkan Nabi SAW ketika itu terancam nyawanya karena sahabat pada pergi. Yang bersama Rasul itu menurut Abdullah ibn Umar paling banyak 100, menurut Abdullah bin Mas'ud 80 orang. Sementara tentara musuh banyak kan. Itu Nabi SAW dihadapkan dengan kematian itu sama saja. Makanya ada seseorang musyrik namanya Syaibah ibn Utsman mengambil kesempatan saat para sahabat kocar kacir, dan dia dalam hatinya niat untuk membunuh Nabi. Dia hampir mendekati Rasul dan hampir berhasil membunuh Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril untuk menghalanginya. Ketika dia sudah menghunus pedang, tiba-tiba dia ketakutan karena melihat ada parit api antara dia dengan Rasulullah. Kemudian dia terpental, sehingga dia tidak jadi kemudian menyerah. Akhirnya Nabi SAW mendekati Syaibah ini. Ya Syaibah, ta'al, kemari kamu. Syaibah udah ketakutan, persis seperti kejadiannya dengan Abu Jahal saat hendak menunjang leher Rasul ketika Rasul sedang salat kan. Ketika Abu Jahal sudah gayanya dia datang kepada Rasul sedang sujud, hampir kakinya menunjang Rasul, tiba-tiba Jibril datang menghalangi dia dengan Rasulullah. Dibuatnya parit yang sangat dalam, yang penuh dengan ketakutan, dan dihempaskan sayapnya sehingga Abu Jahal terpental, dipentalkan sayap Jibril. Kalau kejadian Syaibah ibn Utsman sama. Sehingga akhirnya Rasul menawarkan yang lebih baik lagi. Ya Syaibah, daripada engkau kemudian mati musyrik, sebaiknya kau gabung saja sama saya. Kemudian dinasihati Rasul, subhanallah, iman masuk ke hati Syaibah ibn Utsman. Akhirnya dia bersyahadat dan ikut bersama Nabi. Lah Abbas ini kemudian memanggil-manggil manusia, ya lal ansar, ya lal muhajirin, ya Bani Samurah, pokoknya dipanggil-panggil. Akhirnya mendengar teriakan Abbas, orang pada balik lagi, yang sudah pada lari itu kumpul lagi. Akhirnya kemudian barulah betul-betul perang, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan ini. Ada seorang wanita dalam peperangan ini yang menoreh sejarah, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang wanita
Dia istri daripada Abu Talha. Ketika dilamar Abu Talha, dia tak mau, padahal Abu Talha ganteng, kaya, gagah. Dia kalau berteriak di musuh saat perang itu, teriakan dia jauh lebih baik dibandingkan 1000 pasukan. Ya, menakutkan teriakannya Abu Talha ini. Tapi ditolak cintanya sama Ummu Sulaim ini. Kata Ummu Sulaim, orang sepertimu tidak layak ditolak ya Abu Talha. Kau gagah, kau tampan, kau kaya, kau mulia, gitu. Tapi karena kau musyrik, aku tak mau. Akhirnya kemudian, karena Abu Talha sekarang sudah suka dengan Ummu Sulaim, apa syaratnya? Kata Ummu Sulaim, kalau kau menikah denganku maharnya sederhana, masuk kau ke dalam Islam. Nah, itulah maharnya. Akhirnya kemudian Abu Talha meminang Ummu Sulaim dengan mahar Islam. Anas ibn Malik, anaknya Ummu Sulaim, mengatakan, demi Allah tidak ada mahar terindah kecuali mahar ibu. Ya, maharnya dengan Islam. Kalau antum kan seperangkat alat salat. Seperangkat alat salat itu pun sajadah saja. Yang lainnya kurang. Jadi lah Ummu Sulaim ini, dia kan geram tuh melihat banyak yang kabur gitulah kaum muslimin. Jadi dia ketika itu bawa pisau dapur, ya, bawa pisau lah pokoknya. Dia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, ya Ummu Sulaim, kau bawa apa? Kata Ummu Sulaim, bawa pisau untuk menusuk orang-orang musyrik dan untuk menusuk orang-orang yang kabur itu, katanya. Dia marah dengan orang-orang yang kabur itu. Ya. Kenapa mereka tidak bertahan? Malah kemudian lari. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsan. Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah memberikan kecukupan dan kebaikan, tidak masalah. Karena habis itu mereka datang lagi kan, kemudian berkumpul lagi, kemudian betul-betul bertempur, dan Allah menangkan pertempuran Hunain ini. Akhirnya tentara Malik ibn Auf ini kalah, ya kan? Dan akhirnya terpencar, mereka tunggang langgang, ada yang lari ke Taif, ada yang lari ke Autas, ada yang lari ke Nakhlah. Kalah mereka. Kemudian Rasul membuat pasukan-pasukan kecil untuk menyerbu daerah-daerah tempat larinya ini. Ya, diserbunya di Autas, diserbunya di Nakhlah, termasuk juga ke Taif. Dan dalam perang Hunain ini, Nabi SAW mendapatkan harta rampasan yang belum pernah dapat sebelum dari semua peperangan. Banyak sekali. Ya, ghanimah yang dapati Nabi SAW luar biasa. Tapi Nabi SAW tidak hendak membagi ghanimah itu kecuali sampai di Ji'ranah. Ya, sampai disebutkan besaran dari ghanimah yang didapat Rasul itu oleh ahli sejarah, mendapatkan 40.000 kambing, kemudian 24.000 unta, kemudian 8.000 tawanan perang, kemudian belum lagi emas dan perak yang dilucuti dari orang-orang yang menyerah itu. Jadi banyak sekali. Masalahnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW sampai di Ji'ranah ini, ketika pada waktu pembagian ghanimahnya, Nabi SAW kemudian membagi-bagi ghanimah itu lebih banyak dibagikan kepada orang-orang Mekah dibandingkan orang Ansar, orang Madinah, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti umpamanya, contoh saja, Nabi SAW memberikan kepada Abi Sufyan 100 ekor unta, kan baru masuk Islam tuh Abi Sufyan itu kan. Kemudian kepada Safwan juga 100 ekor unta, kemudian kepada si fulan 100 ekor unta, sekian, pokoknya habis diberikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, dan juga kepada orang-orang musyrik supaya lembut dan mau masuk Islam, seperti Safwan. Ya, belakangan masuk Islam juga dia, gara-gara banyak dikasih duit sama Nabi, dikasih harta, lama-lama cinta sama Nabi, belakangan masuk
masuk Islam. Makanya dakwah itu tidak perlu dengan lisan juga, terkadang perlu dengan harta. Seperti Rasul kan berdakwah dengan harta kan, untuk melembutkan orang-orang musyrik. Akhirnya cinta dengan Rasul, masuk Islam. Sampai ada seorang Badui datang kepada Rasulullah. Lah jatah Rasul itu kan 1/5 dari ghanimah. Rasul banyak kambing, dapat kambing bagi dia 1/5 itu, diletakkan di sebuah lembah. Datang orang Badui, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku apa yang Allah telah karuniakan kepadaku. Kata Nabi SAW, kalau kau mau, tuh ambil tuh kambing saya di lembah itu, katanya. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, atas tahziuni, apakah engkau hendak menghinakan aku? Ya, masa dikasih kambing 1 lembah, dikirain 1 ekor 2 ekor gitu kan, 1 lembah suruh diambil, apa nggak kaget dia? Ya. Akhirnya dengan senang hatinya diambilnya kambing 1 lembah, digiring ke kabilahnya. Berteriaklah dia di kabilahnya, ya qaumi aslimu, katanya, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Laqad ji'tu min indi khairin nas, demi Allah aku tidak pernah datang kepada orang yang terbaik melebihi Muhammad, gitu. Betul kan? Kadang-kadang kita perlu berdakwah dengan harta kan. Saya itu punya kawan orang Patani, orang Thailand. Ya, memang saya nggak paham bahasanya. Cuman waktu ketemu di Singapura itu dulu pakai bahasa Arab. Jadi dia sudah berhasil mengislamkan bukan hanya ratusan, ribuan orang-orang pedalaman di Thailand dan di perbatasan Malaysia. Padahal saya tanya kelulusannya, ya bukan orang yang luar biasa, LCMA, doktor, enggak juga. Dia lulusan pondok yang ada di Thailand saja. Tapi dia punya persatuan mualaf center di sana. Jadi ketika dia berkunjung ke Singapura, kebetulan saya waktu itu di Singapura. Jadi saya tanya, kok kamu bisa ya mengislamkan sebanyak itu? Kasih tahulah triknya, gimana caranya? Bagaimana kamu bisa mengislamkan orang sebanyak itu di pedalaman itu? Dia mengatakan, saya memasukkan mereka Islam itu dengan bitokoh, katanya, dengan kartu nama. Masa sih dengan kartu nama saja orang bisa masuk Islam, katanya. Katanya gitu ya. Jadi kan heran, masa dengan kartu nama orang bisa masuk Islam? Umpamanya ada orang non muslim kasih kartu nama gitu, tiba-tiba dia syahadat gitu. Mana logikanya kan itu? Jadi kartu nama itu nama dia, alamat, kantor, belakangnya ucapkanlah 2 kalimat syahadat, maka Anda akan selamat. Ya. Dia mengatakan, ya bukan sebatas kartu nama Pak Ustadz, katanya. Karena kartu nama itu saya selipkan di beras, telur sama supermie. Iyalah. Jadi kartu namanya diselipkan di beras 1 karung, ya, kemudian telur 2 kilo, kemudian Indomie sekian bungkus. Nah, kasih kartu nama, katanya. Ya. Jadi bukan kartu namanya, berasnya itu yang orang tertarik itu. Jadi dia suka ke pedalaman, ngasih beras, ngasih telur, lama-lama banyak itu orang masuk Islam. Luar biasa gitu. Terkadang kita berdakwah itu juga perlu dengan harta. Seperti Nabi SAW membagi-bagikan harta. Cuman masalahnya ada seseorang yang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, orang cikal bakal Khawarij, datang kepada Rasul. Kemudian mencaci maki Nabi dan mengatakan, ya Muhammad i'dil. Subhanallah, ya Muhammad, adil kau dalam pembagian. Masa membagi-bagi harta kayak gitu? Maka Nabi SAW emosi lah dan mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Akhirnya kemudian Umar dan Khalid menawarkan pedangnya, ya Rasul, da'ni adrib unuqah. Ya Rasul, serahkanlah orang itu, penggal lehernya. Kurang ajar kali dia, katanya. Kata Rasul, biarkan dia pergi. Kata Nabi SAW, min di hadar rajul, dari pundak orang ini akan keluar semacam dia, qaumun yaqra'unal Qur'an, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokannya, keluar dari Islam melesat seperti anak busur, seperti anak panah dari busurnya. Mereka membaca Al-Quran
dan meremehkan bacaan Quran kita. Mereka solat dan meremehkan solat kita. Mereka puasa dan meremehkan solat kita. Apabila idza wajadtumuhum, kalau aku temui mereka kelak, sa'aqtulannahum qatlan, aku akan perangi mereka seperti Allah hancurkan kauman. Dan orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baik jenazah di permukaan bumi, dan orang yang terbunuh dari mereka seburuk-buruk jenazah yang ada di permukaan bumi. Itulah cikal bakal Khawarij, cikal bakal pemahaman teroris hari ini, dari diperkasai siapa? Dzulkhuwaisirah at-Tamimi. Lah kemudian ketika itu juga bukan hanya dari Dzulkhuwaisirah, ada riak-riak dari kalangan Ansar ketika itu. Bagaimanapun orang-orang Ansor yang manusiawi lah, sudah berdarah-darah perang bersama Nabi, tiba-tiba giliran harta ghanimah kemudian diberikan kepada orang-orang yang baru-baru masuk Islam, sementara bagian mereka tidak banyak. Akhirnya kemudian datanglah Sa'd ibn Ubadah, pemimpin siapa? Pemimpin Khazraj, kepada Nabi SAW, menanyakan soal pembagian ghanimah itu. Akhirnya kemudian Rasul bertanya kepada Sa'd, ya Sa'd, bagaimana pendapat? Ya saya pun termasuk daripada mereka Ansar, juga kayaknya kurang serak dengan pembagian ini. Sebaiknya kau temui mereka ya Rasul. Akhirnya kemudian Rasul membuat pertemuan khusus, tidak ada orang Muhajir, semua orang Ansar. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan orang-orang Ansar ini, ya ma'syaral Ansar, maqalatun balaghatni ankum, sebuah isu, riak-riak telah sampai kepada wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum, nampaknya di diri kalian ada hal yang kalian tidak suka dengan aku. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya kalian mengatakan bahwa dulu engkau Muhammad diusir, kemudian kami yang melindungi, ku benarkan ucapan kalian. Dan memang itu kenyataannya seperti itu. Kalau kalian mengatakan, hei Muhammad, dulu kau miskin, kemudian datang ke Madinah kami tampung, sekarang menjadi kaya, itu tidak salah ucapan kalian, dan itu pasti benar. Atau kalau kau mengatakan, ya Muhammad, dulu engkau tidak ada yang melindungi, kau datang ke Madinah kemudian kami lindungi, benar semua ucapan kalian itu. Kalau kalian mengatakan seperti itu, Nabi ingin mengatakan bahwa Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, tetap dia menghargai kebaikan orang Ansar. Tetapi Rasul mengatakan, alam atikum dhullalan fahadakumullah, wa alatan fa'agnakumullah, wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Tapi ingat wahai Ansar, dulu kalian sesat, kedatanganku memberikan hidayah kepada kalian. Dulu kalian fakir, Allah berikan kekayaan kepada kalian karena dulu kalian musuh-musuhan, datang aku, hati kalian lembut sehingga bersaudara hari ini. Ya ma'syaral Ansar, sekarang pilih saja. Orang-orang Muhajirin pulang ke Mekah membawa kambing dan unta-unta ghanimah, sementara kalian pulang ke Madinah membawa diri. Pilih mana? Milih membawa kambing dan unta atau membawa diriku, kata Rasulullah. Tinggal pilih. Akhirnya orang-orang Ansar baru sadar, dan mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridha wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Ansar, law salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar wa innakum satalqawna atharatan ba'di fasbiru hatta talqawni alal haud. Allahumma arham lil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Kata Nabi SAW, seandainya orang-orang Mekah berjalan di sebuah jalan, kalian berjalan di sebuah lembah jalan lain, aku ikut jalan kalian, kata Nabi.
wahai orang-orang Ansor, kalian nanti di sepeninggalku akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mengambil hak kalian. Maka bersabarlah, bersabar sampai kalian menemui aku di telaga. Ya Allah, rahmati orang-orang Ansar, rahmati anak-anak orang Ansar, rahmati anak-anak dari anak-anak orang Ansar. Maka kemudian orang-orang Ansar pun menangis dan mengatakan, radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadzan, kami ridha wahai Rasul apapun yang kau bagi asal engkau bersama kami. Ya. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Ansar pun redha dengan pembagian Nabi, kecuali satu orang, itu Sayyidul Huwaisirah yang botak, ya kan? Dia tidak mau menerima pembagian ini, malah mencela Nabi. Dan dari orang itu akan keluar orang-orang semisal itu, orang-orang yang keluar dari Islam melesat seperti anak panah dari busurnya. Mereka lah orang-orang Khawarij, dan terbentuk di zaman Ali bin Abi Thalib di sebuah perkampungan namanya Harurah di Kufah, Irak. Disitulah terbentuk orang Khawarij, melembaga. Kalau ideologinya sudah ada sejak zaman Nabi, pengasasnya Dzul Huwaisirah At-Tamimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa dalam perang Hunain ini akhirnya Rasul memenangkan dalam perang Hunain. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari perang Hunain ini? Yang pertama, tidak boleh seseorang itu bangga dengan banyaknya pasukan dan kekuatan. Karena betapa banyak negara-negara sebelum Rasul yang kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan para nabi dan para pengikutnya, Allah hancurkan semuanya. Kurang apa kaum Ad itu? Saya sudah ceritakan, kaum Ad ini kalau mau menghancurkan sebuah kabilah tidak perlu ngirim satu kompi, cukup satu orang saja bisa menghancurkan satu kabilah. Orangnya raksasa gede-gede, ya kan? Tinggal dilempari aja batu, kabilah itu mati semua. Sementara kabilah yang lain kecil-kecil, nah, gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketika mereka mendustakan dakwahnya Nabi Hud, Allah azab mereka, diangkat ke langit 7 malam 8 hari, bayangkan, ngapung di langit sampai mati di langit, kemudian dikembalikan ke bumi seperti tunggul kurma, nancap semua di bumi badan mereka. Artinya kemenangan itu bukan karena jumlah dan kekuatan, tapi kemenangan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh seseorang kemudian ghurur, tertipu dengan kemampuan taktis perang, strategis perang, dan begitu seterusnya. Betapa banyak orang-orang yang juga mereka cerdas dalam taktik perang, kalah juga kalau Allah tidak izinkan. Kembali bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufiknya. Kemudian juga yang ketiga dalam peperangan ini, tidak boleh kemudian seseorang berpegang dengan dunia. Maksudnya tujuan perang itu bukan mencari ghanimah, harta rampasan perang, tapi betul-betul perang itu tujuannya untuk li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada tafarruqah bainal qawi wal dhaif. Tidak boleh seseorang itu berpecah. Kan ini kan awalnya pecah gara-gara pembagian harta, pecah. Dan memang itu menjadi sebuah tabiat manusia, gara-gara harta pecah kan, gara-gara waris. Akhirnya bunuh-bunuhan, akhirnya punggung-punggungan, tidak mau bicara. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, setelah dia bercerita di khutbah Jumat, temanya silaturahim, tiba-tiba dia turun dari mimbar. Ketika dia mau keluar dari pintu, dipeluknya oleh orang yang jauh lebih tua dibandingkan dia, usianya sudah 60 tahun ke atas. Menangis kakeknya. Kemudian setelah menangis ditanya sama khatib ini, syekh ini, ada apa wahai kakek Anda menangis? Demi Allah, aku ketika mendengar ceramahmu langsung terbuka. Kemudian ketika itu dia melihat di ujung masjid ada juga yang menangis, seumuran dengan kakek ini. Kemudian dilirik, kenapa itu menangis? Kakek ini mengatakan, wahai syekh, itu saudara saya.
Sudah 40 tahun kami sholat satu masjid, gara-gara harta waris kami tidak bertegur sapa. Yang menangis di pojok itu saudaranya, kakek juga gitu ya. Ini yang memeluk kakek juga, baru terenyuh dua-duanya. Dia mengatakan, ya kakek demi Allah, ya wahai Syekh demi Allah, yang di pojok sana itu saudaraku, kata. Kami sholat satu masjid di sini, tidak pernah tegur sapa, gara-gara waris. Akhirnya sama sekali didamaikan, dipanggillah kakek, disuruh minta maaf. Kemudian selang beberapa hari kemudian, ya, tiba-tiba kakek yang memeluk ini datang lagi ke Syekh, nangis lagi. Kemudian ditanya, kenapa kau menangis, bukankah sudah aku damaikan? Dia mengatakan, ya Syekh, saudaraku yang kemarin kau damaikan itu, dia sudah meninggal dunia, padahal aku belum betul-betul minta maaf pada dia. Ya, ya kan? Jadi gara-gara harta kan, orang tidak mau lagi berjumpa. Kadang-kadang gara-gara harta orang bunuh-bunuhan. Kadang-kadang orang tuanya belum mati, biar cepat dapat harta, orang tua ditusuk. Cepat mati biar cepat dapat waris kan. Itulah gara-gara harta, orang tuanya aja ditusuk dia. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara harta kemudian berpecah gitu. Harta ini apa? Bisa dicari. Kemudian juga dalam peperangan ini juga ada teladan dari wanita Ummu Sulaim. Ya, keberanian seorang wanita luar biasa di perang Hunain ini. Dan ini menunjukkan bahwa wanita juga boleh terlibat dalam peperangan. Ya, tentu dengan syarat-syarat kan itu ya. Karena dibutuhkan juga wanita untuk merawat pasukan yang terluka gitu ya, dan begitu seterusnya, masak untuk tentara dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam perang Hunain ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.